Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma. Saya adalah mahasiswa PPG 2025 di Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi. Yuk kita ikuti kegiatan saya dalam program pembelajaran bersama siswa-siswi di MTS Asy-Syafi'iyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson, let's pray to our God for a good start. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya Bu Rahma akan absen dulu ya. Hulwa, Rina, Hadir. Dila, Hadir. Jessica, Hadir. Jessica Aulia, Yoniatun Nufus, Hadir. Anissa, Hadir. Afifatul Jannah, Hadir. Hoiril Muzayyana, Hadir. Aziza, Arinta, Hadir. Aulia. Sebelumnya ketika kita sekarang akan memasuki tentang pembahasan makanan dan minuman yang halal dan ada yang sudah tahu apa makanan halal? Tahu. Salah satunya contoh semisal apa? Tempe, bakso, apa lagi? Tahu. Itu adalah contoh dari makanan halal. Kalau contoh dari makanan haram? Babi. Apalagi? Anjing. Berarti di sini sudah kalian paham tentang makanan halal dan makanan dan minuman yang halal. Kemudian sebelum Bu Rohma memasuki tentang ini, pembelajaran makanan dan minuman haram, sebelumnya dulu kita pernah mempelajari tentang umroh, haji dan umroh. Betul? Betul. Masih ingat kalau haji itu dilakukan di bulan apa? Dzulhijjah. Di situ juga siap haji termasuk
Rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Dengan catatan rukun Islam bagi kita yang mampu dalam melaksanakannya. Oke, kita lanjutkan ke makanan dan minuman yang halal. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya memahami pengertian makanan dan minuman halal dan haram. Yang selanjutnya adalah menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah mengidentifikasi contoh makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang pertama di sini, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Ingat, di sini ada segala sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Karena tidak semua yang halal bagi kita halal bagi orang lain, ya. Kita agamanya adalah agama Islam. Contohnya sapi. Sapi halal bagi kita, tetapi tidak untuk agama Hindu. Jadi di Hindu itu tidak boleh makan sapi. Makan daging sapi itu tidak boleh. Kenapa? Bagi mereka sapi adalah makanan yang haram. Kemudian suci, maka diharamkan. Kemudian makanan yang haram, segala sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Di sini ada banyak hal yang dilarang di dalam Islam. Salah satunya mungkin seperti yang kalian sudah sebutkan tadi. Ada babi, ada anjing salah satunya. Kemudian selanjutnya dalil Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 168. Coba di situ terlihat jelas? Bisa dibaca bersama? Ya, bersama, dimulai dari ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya di sini, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Di sini ada bagian yang menyatakan bahwa makanan halal lagi baik. Karena tidak semua makanan halal itu baik. Contohnya bagaimana? Semisal yang seperti halnya kalian tadi Rina katakan, salah satu makanan yang halal dimakan adalah tempe. Di sini, di lantai sini, semisal lantainya suci semua, tetapi karena musim kemarau, angin yang kencang, kemudian debunya bertebaran kemana-mana. Banyak debu di sini, berarti lantainya kotor, tetapi tidak. Dulu begitu ya di semester 1 ya. Kemudian ketika sudah lantainya kotor, kita pegang tempe, kemudian tempenya terjatuh, tempenya menjadi kotor. Lebih baik dibersihkan terlebih dahulu atau dicuci terlebih dahulu, atau langsung kita konsumsi? Cuci terlebih dahulu, karena tempe yang tadi adalah makanan yang suci, makanan yang halal, tetapi ketika kita konsumsi akan menjadi sesuatu yang tidak baik ke badan kita. Kenapa? Karena sudah kotor.
ada debunya. Kemungkinan kalau sudah kotor ada bakterinya, maka akan menjadi penyakit-penyakit di dalam tubuh kita. Paham? Kemudian dari hadis, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka berbuatlah baik, makanlah makanan yang baik. Kenapa sih kok kita diajarkan makanan yang baik, makanan yang halal? Karena ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang baik, maka energinya akan menjadi energi yang akan menjadi energi yang positif. Kalau kita makan makanan yang haram, maka energi yang ada akan menjadi energi yang negatif. Kita gampang capek kalau melakukan ibadah. Salah satunya di situ. Jadi adanya makanan, kenapa makanan itu harus bersih, makanan itu harus suci? Karena makanan itu akan menjadi darah. Dari darah kemudian menjadi daging. Dari darah yang mengalir ke sekujur tubuh kita, maka di situ akan menjadi energi-energi yang akan membantu kita dalam beraktivitas. Bayangkan kalau yang kita masukkan ke dalam mulut kita adalah makanan haram, maka apa yang menjadi energi yang ada di dalam tubuh kita juga termasuk energi yang haram atau yang negatif. Selanjutnya ada kriteria makanan halal dan makanan dan minuman halal. Yang pertama, halal dari zatnya. Dari zatnya, dari bentuknya, dari zat itu sudah memang sudah di ini. Dari halal dari zatnya, salah satunya contohnya semisal apel, itu sudah pasti halal. Tempe, tahu, itu zatnya halal. Kemudian diperoleh dengan cara yang halal. Bu, ini air halal atau haram? Halal. Tetapi kalau ini milik saya, kemudian ada yang mengambil untuk diminum tanpa seizin saya, maka air yang asalnya halal menjadi haram. Jadi halal dari diperoleh dengan cara yang halal. Kalau semisal meminta bagaimana? Boleh tidak kita meminta? Boleh. Memberi, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau meminta, berarti kita yang nantinya akan mendatangkan pahala untuk orang lain. Jadi ketika kita mencuri jambu, semisal jambu hukumnya karena jambunya diperoleh dari jalan haram, maka jambu akan menjadi haram. Kalau jambunya kita dapat dari minta atau membeli, maka jambu akan menjadi halal. Kemudian diproses sesuai syariat Islam. Salah satu syariat Islam, pemrosesan dalam Islam salah satunya adalah penyembelihan. Ayam hukumnya boleh atau tidak boleh dimakan? Boleh dimakan. Makan ayam goreng, makan ayam pedas ya. Tetapi ketika ayam yang tiba-tiba tertabrak mobil kemudian mati, kemudian saya goreng, apa masih boleh dimakan? Jadi ayam itu boleh dimakan karena diproses sesuai hukum Islam. Ayamnya disembelih terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu, kemudian baru kita makan. Bu, bagaimana kalau kita tidak tahu kalau itu adalah makanan yang halal? Kita tidak pernah tahu prosesnya bagaimana. Biasanya kalau di kedai-kedai itu sudah tertulis label halal. Kemudian yang harus kita berhati-hati juga ketika kita hidup di komunitas atau di
minoritas. Kalau di komunitas orang Islam, kebanyakan yang namanya pemrosesan untuk pemotongan ayam itu akan dilakukan dengan syariat Islam. Tetapi kalau kita hidup di Islam yang minor, di situ kita harus benar hati-hati. Kemudian di sini ada contoh makanan dan minuman halal. Salah satunya adalah buah. Ada jus. Di sini juga ada. Kemudian ada juga daging ayam, daging kambing, daging sapi yang disembelih dengan syar'i atau syariat Islam. Bu, ada nggak Bu buah-buahan yang memabukkan? Ada. Maka ketika kita tahu apapun itu yang memabukkan, maka itu termasuk sesuatu yang haram. Kalau ada sayuran, adakah sayuran yang haram? Ada. Sayuran yang bagaimana? Ganja. Sayuran yang memabukkan, ganja. Ganja apa termasuk sayur? Iya. Termasuk. Iya. Jadi kalau ganja itu memabukkan, maka ganja juga termasuk sesuatu yang haram untuk dimakan atau dikonsumsi. Kemudian di sini ada contoh makanan dan minuman haram. Yang pertama daging babi dan anjing. Kalau untuk daging babi dan anjing ini termasuk, kalau sebelumnya termasuk pada najis mughalladhah. Najis yang cara penyuciannya harus dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya harus dicampur dengan lumpur atau debu. Maka di situ daging babi dan anjing itu benar-benar tidak boleh dikonsumsi. Kemudian ada bangkai dan juga darah. Banyak darah yang dijual di pasar-pasar. Darah apa? Darah sapi yang ketika penyembelihan kemudian ditadahi, kemudian dibekukan. Bagaimana itu hukumnya? Meskipun itu rasanya mirip dengan hati. Bu, kalau hati bagaimana? Tidak apa-apa, karena itu tidak termasuk darah. Yang dilarang itu yang bagaimana? Ketika penyembelihan itu biasanya akan ada penadahan darah, kemudian itu dibekukan, kemudian itu dimasak atau diolah. Maka itulah yang tidak boleh. Kemudian minuman keras atau alkohol. Minuman keras atau makanan atau minuman yang memabukkan seperti halnya tadi ganja. Bukan hanya minuman yang dijual di klub atau dijual yang memang benar-benar ada tulisan alkohol. Tidak harus ada. Kalau sekarang contohnya ada minuman oplosan. Dioplos dari apapun itu. Kalau itu memabukkan, maka selamanya itu menjadi minuman yang haram. Kemudian di sini hasil mencuri atau menipu. Seperti yang tadi Bu Rohmah bilang, jambu hukum asalnya adalah halal. Tetapi kalau saya dapat mencuri, maka jambu menjadi haram. Hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, yang pertama adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Seperti yang tadi Bu Rohmah katakan, ketika kita menjaga makanan kita, maka sebenarnya kita sedang menjaga badan kita. Karena makanan yang masuk pada tubuh kita akan menjadi energi, akan menjadi darah, akan menjadi daging. Berarti kita sedang menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Rohani itu kan yang dalam, Bu. Seperti yang Bu Rohmah katakan tadi, kalau yang dimakan sesuatu yang halal, maka akan yang keluar dari kita itu auranya aura positif, atau yang menjadi energi di tubuh kita itu adalah energi yang positif.
kemudian mendapat keberkahan dari makanan yang kita harapkan, bukan hanya kenyang tetapi berkah, barokah. Jadi Bu, kenapa sih Bu kita harus menjaga makanan yang harus kita konsumsi harus halal? Karena untuk mendapatkan keberkahan itu. Bahkan ketika kita memakan sesuatu yang tidak halal, maka masih ingat keterangan itu? Sesuap nasi yang masuk dalam tubuh kita, kalau itu makanan haram, maka 41 hari dari salat kita tidak akan diterima. Jadi berkahnya kemudian kemana? Kita makan makanan haram, salat nggak diterima, energi menjadi negatif. Tetapi ketika kita makan makanan yang halal, kita akan semangat untuk sekolah, semangat beribadah. Kemudian apa-apa yang ada di dalam tubuh kita atau darah yang mengalir di dalam tubuh kita adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang suci, sesuatu yang memang benar-benar kita jaga. Kemudian menjaga keimanan. Apa yang kita makan ini akan menjadi keimanan, nak. Iman itu apa? Kepercayaan. Kalau kita percaya, kalau kita menjaga hati, ketika kita menjaga makanan, kita akan menjadi orang yang baik, maka disitulah menjaga keimanan. Kemudian seterusnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Cara menentukan atau cara agar kita tahu ini makanan halal atau haram. Salah satunya ketika kita ke minimarket atau kita beli di Indomaret, maka yang harus kita lihat adalah label halal dan haramnya. Banyak kejadian ketika kita membeli sesuatu atau makanan-makanan Korea kalau sekarang yang lagi ngetren, dicek ada label halal atau tidaknya. Maka ketika kita sudah mengecek itu, oh ternyata ini halal, maka disitulah kita sebenarnya telah menerapkan atau kita telah berhati-hati untuk mengkonsumsi barang yang halal dan yang haram. Kemudian memastikan proses penyembelihan. Kalau ke depot apa iya kita harus melihat penyembelihannya terlebih dahulu? Tidak. Tetapi kita itu harus waspada. Oh, kalau yang punya orang Cina berarti kebanyakan atau non-muslim, kira-kira bagaimana? Apa harus dipertanyakan? Ya, itu bukti kehati-hatian kita. Kalau yang jualan semisal tetangga kita yang memang jelas-jelas ketika kita lihat ketika pemrosesannya benar-benar suci, benar-benar disembelih, itu sudah cukup. Yang penting kita berhati-hati. Kemudian menghindari makanan syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah makanan yang tidak jelas halal atau haramnya. Penutup di sini pilih makanan halal. Jadi seperti yang tadi saya katakan, untuk menjaga jasmani dan rohani kita, pilihlah makanan yang halal. Berdoa sebelum makan. Tahu doanya? Tahu. Pasti tahu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dari doa itu kita berharap bahwa makanan yang masuk pada mulut kita itu akan menjadi makanan yang berkah. Dan jangan lupa ketika sudah selesai makan juga membaca doa. Doa alhamdulillah itu minimal. Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi Allah. Intinya ketika kalau kita sudah dikasih, kita mengucapkan terima kasih. Terkadang kita itu lupa. Kalau mau makan baca doa. Selesai makan
lupa berterima kasih pada Allah. Ternyata ketika kita itu sedang membutuhkan atau ketika kita itu butuh, kita itu ingat Allah. Tetapi ketika sudah Allah berikan, kita lupa untuk berterima kasih. Kemudian di sini utamakan keberkahan dalam konsumsi. Seperti yang tadi. Kalau makanan itu halal, kemudian kita berdoa, maka makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita akan berkah. Apa yang kita minta ketika berdoa mau makan? Berkah. Kenapa kok berkah yang kita minta? Karena kalau berkah itu akan menjadi energi positif. Kita akan hidup dengan tenang. Tidak, kalau biasanya makan tergesa-gesa, itu akan mudah lapar kembali. Ya. Makan tidak baca doa biasanya untuk kenyang itu prosesnya lebih lama, begitu ya? Ya. Jadi dari penjelasan yang tadi, silahkan kalian membentuk kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita diskusikan per kelompok yang nantinya akan dipresentasikan oleh kalian dan akan dipertanyakan oleh atau akan disanggah oleh kelompok-kelompok yang lain. Untuk sebelum kita membagi kelompok, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada. Silakan Hoir. Contohnya makanan subhat itu seperti apa? Makanan subhat itu seperti apa? Contohnya adalah ketika tadi Hoir mengatakan jambu hukumnya halal. Kalau jambu kita peroleh dari cara yang halal, maka jambu itu akan menjadi halal bagi kita. Tetapi kalau semisal Bu Rohmah punya pohon jambu, Hoir lewat, jambu Bu Rohmah jatuh. Kemudian Hoir, oh ini kan saya menemukan jambu itu, itulah yang namanya syubhat, karena itu tidak jelas hukumnya. Kalau Bu Rohmah itu ridho karena itu sudah jatuh dari pohonnya, Bu Rohmah menganggap itu sudah bukan bagiannya Bu Rohmah atau bukan milik Bu Rohmah, maka jambu itu hukumnya halal. Biasanya yang seperti itu kan yang ketemu sama orang dan akan diambil kalau semisal jambunya Bu Rohmah itu di dekat jalan raya. Oh kok ada jambu yang jatuh, bagaimana hukumnya ini? Kalau Bu Rohmah halal atau Bu Rohmah ridho, maka jambu itu akan menjadi halal. Tetapi ketika saya tidak ridho, saya memang menunggu jatuhnya jambu itu. Tidak mau saya ambil di atas, memang menunggu jatuh. Berarti Bu Rohmah tidak ridho, maka jambu itu hukumnya haram. Dari situ kita ambil kesimpulan bahwa subhat itu sesuatu yang tidak diketahui hukum halal haramnya, maka lebih baik dihindari. Sudah paham? Jadi untuk sekarang silahkan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan memberikan 10 menit untuk kalian mendiskusikan apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi yang barusan itu didiskusikan dengan berpedoman pada buku yang sudah kita miliki. Nanti kita akan presentasikan secara bergantian. Kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan diutarakan oleh kelompok lain pada pendiskusi ya, atau yang menerangkan. Silahkan dipelajari dan didiskusikan.
Sudah selesai? Sudah. Jadi tugas selanjutnya adalah presentasi dari apa yang sudah kalian diskusikan. Jadi presentasi yang pertama itu akan dilakukan oleh kelompok 1. Nisa sudah siap? Silakan dipersiapkan kelompoknya, dipresentasikan kepada teman-temannya. Nanti dari presentasi yang dilakukan oleh Nisa silakan bertanya jika memang ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang sudah kita diskusikan, ketentuan dari pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Makanan dan minuman yang halal dan haram adalah segala sesuatu yang diperbolehkannya dan diharamkannya dalam Islam. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam, seperti halnya tumbuhan, buah-buahan, atau binatang yang dasarnya halal dimakan. Halal pada makanan atau minuman ada 3 hal, adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal proses pengolahannya. Selanjutnya, makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, maka halal hukumnya. Semisal daging babi, anjing, darah, haram, hamar, bangkai. Mungkin itu saja dari kelompok kita. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2 atau... Tapi sebelumnya kita plus dulu untuk kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Ada. Coba Yuni. Ikan yang dimakan kita sehari-hari itu termasuk haram, kan tanpa penyembelihan? Izin jawab dari pertanyaan dari Yuni. Halal dimakan walaupun ikan dan belalang menjadi bangkai. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma sholli alaihi. Uhilla lana maitatanil hutu wal jarad. Dihalalkan kepada kita 2 bangkai, yaitu ikan dan belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari situ Yuni paham? Paham. Jadi ikan meskipun itu bangkai, hukumnya juga halal. Untuk kelompok 3 ada yang dipertanyakan? Ada. Dari Hulwa. Silakan Hulwa. Dari hewan seperti sapi, kambing, dan lain-lain yang halal dimakan, bagaimana ciri-ciri hewan yang haram dimakan? Izin jawab dari Hulwa. Salah satu ciri hewan yang haram dimakan adalah semua binatang buas yang bertaring. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu dzinabi minas sibai fakluhu haramun. Semua binatang buas yang bertaring maka mengkonsumsinya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Jadi ciri-cirinya apa? Semua binatang buas yang bertaring salah satunya. Jadi di situ sudah dijelaskan bahwa makanan atau ciri-ciri hewan yang haram adalah hewan buas dan hewan yang bertaring. Dari sini paham? Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Jadi setelah kalian mempelajari dan berdiskusi tadi, kita akan melakukan penilaian. Jadi ini silahkan dikerjakan. Sudah selesai semua, silahkan dikumpulkan. Kemudian kembali ke tempat masing-masing. Untuk sebelum kita tutup pelajaran untuk hari ini, marilah kita baca doa bersama. Membaca doa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa
baqi alana wa qarabatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.